Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora yang personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mau mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang tak pernah menyangka akan punya ikatan rasa sedalam ini ke kamu. Yang tak pernah menyangka akan punya ikatan rasa sedalam ini ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya, karena ini umum, bukan pribadi atau personal. Kalau nggak cocok silakan cekin video-video lain, karena semuanya tidak mengenal batasan waktu, atau kamu bisa personal reading kalau kamu mau. Oke? Kita hari ini akan baca dulu. Siapa sih ciri-ciri orang ini? Sora akan ambil beberapa strike di sini dengan mata tertutup ya. Sora juga nggak tahu ciri-cirinya dia, bisa jadi ini ciri-ciri kamu, ciri-cirinya dia, gitu ya. Oke. Dan oke. Ini ya ciri-cirinya, siapakah dia? Oke, yang pertama adalah foreigner. Jadi mungkin banget kamu tuh berdealing dengan orang asing ya. Jadi mungkin kalian beda kewarganegaraan tuh sangat mungkin. Teman-teman, ini ciri-cirinya bisa dapat 1, 2, 3 atau diborong semua. Oke. Lalu yang kedua, bitter. Dia sangat mungkin suka segala sesuatu yang rasanya cenderung pahit ya. Kalau kopi ya kopi hitam. Mungkin dia suka makan pare, mungkin dia suka minum jamu gitu ya. Terus habis itu di sini ada yang sweet. Nah, selain yang pahit-pahit, ada juga yang suka yang manis-manis, atau kalian kontradiksi. Dia suka yang pahit, kamu suka yang manis, gitu ya. Entah itu permen, dessert, makanan penutup, spicy. Ada juga di sini yang suka sama percabean ya. Mungkin memang suka makan cabe atau suka balado-baladoan. Lalu di sini ada musik ya. Jadi mungkin banget kamu suka musik, dia suka musik, atau kalian sama-sama pecinta musik, atau mungkin justru orang-orang yang bekerja dengan bidang musik ya. Dan di sini juga ada work service. Kerjaan dia atau kerjaan kamu itu berbentuk jasa ya. Jadi bukan barang, berbentuk jasa. Ada yang di sini schoolmate, atau di sini adalah kalian mungkin teman sekolah dulu, teman kuliah dulu, teman kalian pernah belajar workshop bareng gitu ya. Intinya ada proses belajar di sana. Dan satu lagi Sora tambahin biar genap, malam hari. Mungkin banget dia itu nocturnal ya, aktif di malam hari. Kalian tuh banyak ngobrol di malam hari. Atau di sini bisa juga ya kamu berdealing dengan seseorang yang kerjanya itu lebih banyak di malam hari ya. Mungkin dia kerjanya tuh shift-shiftan dan dia tuh sering banget dapat shift malam. Oke. Kita sekarang coba lihat dulu bagaimana sih sebenarnya situasi hubungan kamu sama dia pada saat ini. Ada situasi hubungan seperti apa? Yang pertama di sini sedang berada dalam situasi clover ya. Jadi bisa saja hubungan clover ini berada dalam situasi yang gambling ya. Bisa saja ada situasi keuangan yang mempengaruhi keadaan keuangan, mungkin ya ada, tapi mungkin tidak maksimal atau masih kurang daripada cukup. Atau ini adalah hubungan yang cenderung mengharapkan suatu keberuntungan ya. Jadi kayak hubungan yang kayak belum yakin apakah kedepannya bisa lanjut untuk panjang atau tidak ya teman-teman. Tapi di sini ada hubungan yang melibatkan perasaan, ada banyak hati, ada banyak perasaan di sini, gitu ya. Ada banyak romansa di sana. Dan hubungan ini juga adalah hubungan yang berisi dengan banyaknya ketulusan, ya, banyaknya ketulusan hati, banyaknya perhatian, banyaknya rasa sayang, gitu ya. Dan di sini juga adalah hubungan yang penuh dengan intuisi yang terhubung dan terkoneksi ya. Jadi terhubung, terkoneksi di sini ya. Kalian tuh saling bisa merasakan telepati batin gitu ya. Tapi ini juga hubungan yang penuh dengan keraguan-raguan ya. Mungkin kamu berdiri dengan seorang yang ragu. Apakah ini bisa lanjut sampai ke depan kayak gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini juga mungkin ada perihal keluarga yang berkontribusi. Mungkin ada yang
yang keluarganya belum memberikan restu, ada yang di sini juga keluarga mungkin belum srek banget, atau di sini memang ada masalah keuangan yang memang masih banyak melibatkan tentang keluarga, gitu ya. Kita coba sekarang lihat di sini. Ada energi dari seseorang yang tidak pernah menyangka bahwa dia akan punya koneksi rasa sedalam ini sama kamu, ya, teman-teman. Di sini ada permainan waktu, atau memang ada waktu yang seperti semakin kesini, atau sekarang ini, atau akhir-akhir ini, semakin membuat dia tersadar sama koneksi kalian, ya. Karena di sini memang ada koneksi secara jiwa spiritual, ya. Jadi kayak ada waktu yang sekarang tuh kayak momentum yang dia semakin tersadarkan, ya, teman-teman. Soal bagaimana dia itu ternyata punya koneksi yang sangat dalam sama kamu. Kenapa? Karena di sini ada energi keterikatan, ya. Jadi di sini ada energi keterikatan, energi butuhkan sama kamu, energi melekat sama kamu, ya. Di balik ragu-ragunya itu, tapi ternyata dia tidak bisa melepaskan kamu, dan di sini ada kemelekatan, gitu ya. Nah, banyak sekali hal-hal yang memang tidak diduga terjadi sama hubungan kalian, ya. Ada yang memang tidak pernah menyangka kalau memang akan ada pertemuan sama kamu pun tidak pernah dia sangka, jalin relasi pun tidak pernah disangka, dan sekarang pun ada kemelekatan pun tidak pernah dia sangka. Jadi intinya adalah di sini banyak sekali kejadian-kejadian yang ajaib dan tidak terduga yang terjadi dalam hubungan kalian. Jadi ini salah satu petunjuk pertama untuk tahu bahwa memang bacaan ini buat kamu, gitu ya. Jadi kayak nggak terduga aja gitu loh, kedekatan kalian bisa saling melekat, gitu ya. Dan sebenarnya ya teman-teman, kalau Sora lihat kenapa sih dia ragu-ragu, di sini ada energi di mana dia merasa ada keraguan-raguan itu adalah apakah memang kalian benar-benar compatible, apakah memang kalian tuh benar-benar cocok, apakah memang kalian itu benar-benar bisa selaras, gitu ya. Compatible itu kan cocok, selaras. Coba kita lihat ya, ada energi translatean apa lagi dari compatibilities biar nggak salah, ya. Oke, bentar. Compatibilities adalah artinya adalah sesuai, cocok, ya. Jadi di sini adalah kayak seseorang yang merasa apakah mungkin kalian cocok dalam segi pemikiran, dalam segi kebutuhan secara fisik, secara mental, secara jiwa, ya. Tapi di sini kenapa ya dia ngerasa gitu ya, semakin hari dia merasa dia melekat sama kamu, karena dia ngerasa bahwa di sini dia merasa dirinya dia, energinya dia itu menjadi bertumbuh, menjadi berkembang, jadi lebih baik ketika dia itu sama kamu, ya. Jadi dia ngerasa kayak dia itu dinaikkan derajatnya, gitu ya. Kalau bahasa orang umum, dinaikkan derajatnya secara apa? Secara pemikiran, secara energi, teman-teman. Tuh kan. Dan di sini sebenarnya dari segi chart, ya, chart kecocokan yang biasanya berdasarkan tanggal lahir itu bisa secara astrologi atau bisa secara secara bazi, gitu ya. Teman-teman, di sini ada yang namanya kecocokan. Nah, makanya kalau mau tahu lebih jauh silahkan konsultasi sama ahli astrologi atau ahli pace atau bazi, ya. Buat tahu nih memang kamu tuh cocok sama dia apa enggak. Nggak bisa sesimpel kalau aku Aries aku nggak cocok sama Gemini misalnya, gitu ya, contoh, gitu ya. Dan di sini ada energi dari kalian itu terpisah. Ketika dia terpisah sama kamu, disinilah energi dia itu merasakan rasa sakit, ya. Jadi koneksi ini bukan koneksi biasa. Kenapa? Karena ketika terpisah justru memberikan dia rasa sakit, gitu ya. Di sini kayak ada energi dia itu nggak mau pisah dari kamu, dan di sini ada energi kayak sangat-sangat berubah, sangat-sangat bertransformasi energinya. Jadi mungkin banget di sini kan ada perpisahan. Kita mau lihat ya, di sini apakah ada perpisahan karena apa selain ada situasi di atas. Di sini ada perpisahan itu memang tidak lain dan tidak bukan tentang masalah keuangan, ya. Terus selain itu juga mungkin masih ada yang belum yakin untuk bisa berkomitmen. Dan banyaknya perdebatan, mungkin kalian itu masih ada yang belum sejalan, belum sevisi, belum semisi, gitu ya.
Tapi sekarang ketika kalian itu tidak bersama-sama, ini malah menjadi sebuah perasaan yang berbeda. Kenapa? Karena ternyata dia sangat mungkin ketika dia berpisah dari kamu, justru dia merasa banyak sekali energi sinkronitas, ya. Dia nyariin kamu, kamu nyariin dia. Dia lagi mikirin kamu, kamu mikirin dia, ya. Ketika kamu lagi rajin stalking dia, ternyata dia lagi stalking kamu balik, teman-teman. Ini adalah energi, ternyata dia merasakan koneksi yang sangat kuat, ya. Selain daripada itu, ya teman-teman, koneksi ini membuat dia ketika dia tidak ada kamu, ya, itu malah menjadi energi yang hilang arah, ya. Jadi ini kan jelas ada sesuatu yang kuat menghubungkan, karena aku sampai hilang arah loh, nggak ada kamu, bingung sendiri, ya. Tuh. Dan di sini kayak sulit, dia sulit berpikir, sulit tenang, sulit bisa benar-benar fokus ketika nggak ada kamu, teman-teman, ya. Tuh kan. Apalagi di sini jadinya malah energi saling kecarian, saling cari tahu satu dengan yang lain. Jadi kok dia ternyata punya energi yang sangat kepo banget sama kamu, ya. Jadi kayak hilang arah gitu, ya. Tapi kayak ghosting gitu, ya. Mungkin banget ada yang ghosting juga. Tapi di sini seperti energi nyari-nyari gitu loh. Kenapa? Karena ketika berjauhan, energi jiwa itu saling aktif, energi jiwa itu saling tarik menarik, saling terhubung, saling terkoneksi gitu, ya. Tuh. Nah, ketika dia ghosting kamu, justru di situ berasa sekali, teman-teman, ada energi kekuatan yang sangat besar di mana kalian itu sangat terhubung dan terkoneksi. Kenapa? Karena di sini sebenarnya ada energi mirroring. Yang kamu rasain dia rasain, yang dia rasain kamu rasain. Ketika dia punya luka sesuatu, kamu punya luka yang sama. Ketika dia gelisah, kamu gelisah, dan sebaliknya. Tuh kan? Hilang arah deh pokoknya. Ya, di sini ada energi hilang arah, energi bingung mau kemana jalannya, gitu, ya. Dan di sini juga ada energi dari, kalau Sora lihat, memang ada kontribusi semesta. Dimana kalau kalian tidak dibikin berjauhan seperti ini, tidak dibikin ada penyadaran ini, ya, tidak akan terasa banget bahwa ada koneksi yang sangat-sangat jiwa, ya. Kenapa? Karena sekarang jadi mulai tanpa sadar atau dengan sadar, energi-energi manifestasi mulai terasa, ya. Entah dia memanifestasikan kamu manifestasiin dia di sini, gitu, ya. Dan di sini juga akhirnya ada energi di mana, ya teman-teman, awalnya itu kayak awal-awal mungkin dia ngerasa, kita itu bukan twin flame kok, kita tuh ternyata bukan koneksi yang sesungguhnya kok, ya. Ternyata itu seperti berubah arah. Jadi ini turning point. Jadi segala sesuatu yang saat ini terjadi sekarang serba dibolak-balikin. Awalnya ngindarin kamu, sekarang jadi kecarian kamu, berpikir dia bukan twin flame kamu, tapi ternyata kamu twin flame-nya dia. Ini semua seperti turning point, teman-teman. Seperti segala sesuatu itu terputar-putar lagi untuk melihat yang namanya kenyataan itu seperti apa, ya, gitu loh. Dan sekarang dia jadinya ngerasa bersalah gitu, ya. Kok aku ninggalin kamu karena aku merasa mungkin kamu aku bukan yang paling cocok buat kamu bukan pasangan jiwa aku, tapi ternyata semua adalah salah prasangka dan salah salah prediksi gitu, ya. Dan sekarang seperti justru dia punya energi kayak obsesi mencari kamu, nggak bisa lepasin kamu gitu loh, ya. Dan awalnya bisa saja dia bersikap kayak seolah-olah nggak peduli sama kamu gitu, ya, nggak menghargai kamu. Tapi sekarang segala sesuatu itu malah jadi sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Karena sekarang di sini ada energi romansa yang sangat-sangat kuat di sini. Energi batin yang mencari-cari, rindu yang menggebu, hasrat yang menggebu, ya teman-teman. Walaupun memang di sini mungkin kalian berusaha sama-sama saling ngindarin energi yang dia rasakan, ya, energi yang dia rasakan. Yang pertama, meskipun dia itu berada sangat jauh sama kamu, ya, secara fisik ataupun secara energi, dia tuh selalu berasa energinya itu selalu balik lagi ke kamu. Ini yang semakin membuat dia itu nggak pernah nyangka, kok aku ternyata punya perasaan sedalam ini sama kamu, gitu, ya. Karena dia pikir, ya, awalnya hanyalah sebuah hubungan yang seperti normal lainnya aja, gitu loh, ya. Dan ini dia kayak merasa bahwa ini memang ada energi dari semesta berkontribusi, gitu, ya. Dan disinilah ada energi yang namanya sinkronitas, gitu loh. Apa yang terjadi sama dia, gitu loh, ya.
apa yang terjadi sama kamu. Terus segala sesuatu bukan yang kebetulan gitu loh ya. Dan dia selalu merasakan energi dia dekat sama kamu, kamu dekat sama dia. Dia jadi selalu merasa kayak bisa meluk hati kamu bisa meluk hatinya dia, meskipun secara fisik ternyata tidak ada pelukan itu gitu ya. Tuh. Dan perpisahan ini ternyata membawa dia kepada perasaan sakit, frustasi ya. Tapi di sini juga membuat dia jadi terhealing dan lebih memahami jiwa dan perasaannya kalau kalian terhubung. Ya. Dan kamu tuh seperti sesuatu yang deja vu, sudah dia kenali, sudah dia ketahui gitu ya. Dan selalu dia tuh kayak ngerasa ada energi tersulut koneksi sama kamu gitu loh ya. Dan dia ngerasa kayak mungkin banget kita terjauhkan, aku harus jauh dulu dari kamu, aku harus merasakan dulu perpisahan sama kamu supaya aku bisa menyadari nih koneksi kita itu adalah energi yang kuat banget gitu loh ya. Sekarang baru dia pasrah. Awal-awal dia mungkin banyak keblok tadi yang Sora bilang ya, denial. Masa sih perasaan aku sebesar ini sama kamu gitu ya teman-teman. Nah, dan sekarang ternyata energi ini pada akhirnya berujung kepada energi persatuan ke arah pernikahan dan komitmen yang lebih tinggi teman-teman ya. Bahwa ternyata dia itu tersadar kalau dia itu sebenarnya tidak siap atau takut terhadap arah pernikahan, tapi sebenarnya jiwanya dia pinginnya sama kamu. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Yang satu kesiapan energi, yang satu komitmen secara paper gitu loh ya. Nah, dan ini ternyata banyak sekali perasaan-perasaan yang selama ini terkubur teman-teman gitu loh. Jadi di sini ternyata dia punya banyak ketakutan masa depan, ketakutan kehilangan kamu, ketakutan terkoneksi sama orang gitu ya. Karena ini bukan sesuatu yang dia pernah alami sebelumnya gitu ya. Jadi hubungan kalian tuh memang akan mengalami banyak sekali naik turun, goncangan-goncangan gitu loh ya, yang tidak pernah dia duga gitu ya. Tuh, dan dia selalu merasa ada energi tarik-menarik sama kamu. Jadi, meskipun kalian jauh, energi narik ke kamu lagi, nyariin kamu lagi, dan dia berasa kayak semesta itu dorong dia, nge-push dia untuk selalu kembali ke kamu, gitu loh. Walaupun dia menjalani hubungan ini, dia tahu banyak resiko ya. Dengan mungkin kalian belum dapat restu, secara finansial dia belum benar-benar siap, secara keuangan dia belum benar-benar siap, ya. Dan di sini koneksi dengan kamu membawa dia kepada banyak energi harus healing ya. Ternyata dia masih punya trauma, masih punya ketakutan ya. Dan dia itu berasa bahwa kayak dengan jauh seperti ini, aku bisa fokus sama diriku, aku bisa fokus sama kamu, sehingga perasaan kita pun akan bisa semakin jelas gitu ya. Tapi dia tidak akan pernah bisa melupakan kamu, karena energi kamu itu adalah energi yang sangat-sangat dikenali sama dia ya teman-teman. Oke. Jadi hubungan ini adalah hubungan yang jauh daripada hubungan biasa. Jadi hubungan yang secara vibrasi energi itu lebih tinggi lagi teman-teman ya. Bahwa sebenarnya kalian itu adalah memang perfectly imperfect. Jadi maksudnya memang bersama-sama untuk saling mengisi, memang ketidaksempurnaan yang sempurna gitu ya. Dan di sini ada energi reunion, ada energi bersatu kembali, energi terkoneksi kembali. Jadi apapun situasi kondisi kalian pada saat ini akan ada reunion, akan ada persatuan kembali, akan ada terkoneksi kembali. Di sini ada energi dia nyesel gitu ya, kenapa aku harus jauh dari kamu, kenapa aku harus pisah dari kamu, teman-teman di sini ya. Dan dia sekarang melihat dan berharap masih ada kesempatan hubungan ini itu jalan lagi, hubungan ini tuh bisa terhubung lagi. Yang mungkin terjadi sama hubungan kalian ke depannya. Ada mimpi-mimpi jadi nyata ya. Jadi apalagi dari kalian banyak yang mendapatkan petunjuk-petunjuk melalui mimpi yang mulai menjadi nyata. Dan di sini ya teman-teman, ada energi untuk kalian yang merasa apakah mungkin dia nggak sayang aku lagi, dia nggak nganggap aku lagi. Enggak teman-teman, ternyata kamu adalah seseorang yang sangat berarti buat dia ya teman-teman. Dan akan ada koneksi secara fisik segera ya, coming soon ya. Nah, ini udah ada di sini tanggal-tanggal ya teman-teman. Nah, ini bisa saja tanggal dia datang ke kamu, tanggal ulang tahun kamu, tanggal ulang tahun dia, nomor rumah, nomor handphone, ada angka ininya gitu ya. Oke, kita coba di sini ada angka berapa. Udah lama aku nggak pakai ini soalnya ya. 18.
9 16 9 1 24 4 30 dan 6 ya. Dicek ya di salah satu tanggal-tanggal tersebut. Sekarang kita mau coba lihat untuk astrologi yang terungkap. Ini mungkin banget ya, dia akan ada koneksi fisik datang ke kamu gitu ya teman-teman. Ada Pisces, ada Aquarius, ada Aries, ada Leo, ada Gemini, ada Sagittarius, dan ada Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat untuk alfabet yang terungkap. Teman-teman yang kepingin personal reading, silahkan di Instagram @sora_tarot atau mau beli alat-alat pembacaan dan sebagainya ya. Silahkan mau baca analisa bazi atau kepingin dibikinin video seperti ini ya, video yang hanya eksklusif cuma buat kamu, bisa kamu tontonin berulang-ulang kali kayak gitu ya teman-teman. Boleh banget ya. Eksklusif video, berhubung harga promo masih ada kuotanya, oke. Eksklusif cuma buat kamu. Semua satu pintu aja. Atau teman-teman kamu bisa juga menyumbang dengan memberikan super stiker di kolom komentar bawah sebagai apresiasi mendukung Sora mengembangkan channel ini. Buat aku beli kopi. ION ECQW HRNA KVZR UGLM 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Lalu teman-teman juga jangan lupa untuk main ke channel kedua di Misana Sora. Bye bye.